Hai 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 para hadirin, hadirat, ukhti-ukhti, akhi-akhi dimanapun kalian berada, para pecinta Nisa Sabian dan pencinta kasur alias kaum rebahan. Kembali lagi bersama alur gue 13 yang pastinya gak ada duanya. Sebelumnya di Peaky Blinders, Arthur yang dihianati ayahnya dan ingin bunuh diri. Kemudian Thomas yang berhasil meresmikan bisnis keluarga Selby, perusahaan Selby bersaudara. Oke, daripada banyak bengong dan melongo, langsung saja kita seleketok nyok. Minang deng laka kim nam suang, Minang suang laka kim nam deng. Ini dia Peaky Blinders Season 1 episode 6. Film diawali dengan Inspektur Campbell yang mendatangi orang China penjual jas untuk tujuan tertentu karena banyak bawahannya yang datang ke tempat itu. Lalu diperlihatkan kembali dengan Thomas yang menghampiri Arthur dan menyuruh Arthur untuk menyiapkan bawahannya dan berkata, "Kita melakukan hari ini, Arthur." We're doing it today. Kemudian Thomas juga menghampiri Charlie untuk menyiapkan mobil, lalu mendatangi John yang mana si John sedang bercocok tanam dengan Esme. Ya, gimana lagi ya? Orang lagi bulan madu, mau bulan disuruh bertugas. Aduh, nanggung banget sih. Dan di sisi lain diperlihatkan Polly yang sedang berdoa untuk keluarganya. Lalu Thomas pun muncul di belakang Polly dan memberitahukan Polly bahwa akan ada pertemuan keluarga jam 3. Kemudian scene pun beralih dengan Campbell yang masih di toko jas orang China itu, yang ternyata tujuan tertentu itu adalah di belakang toko itu terdapat Hotel Oyo dan Red Rose. Kotak nyok. Dan Campbell pun melakukan penanaman padi di Jepang bersama harim cewek yang masih muda. Waduh, udah kayak kelinci sama singa. Pedal pop ya. Di sisi lain Grace yang menghampiri kantor kepolisian, yang mana Grace mengambil surat yang dititipkan oleh Campbell kepada Sersan Moss. Dan surat itu berisikan di mana bahwa Campbell telah melihat Grace bercocok tanam dengan Thomas dan itu merupakan suatu pengkhianatan. Lalu Campbell mengatakan, "Kenapa kau tega melakukan itu? Sampai kau tega melakukan itu dengan musuh bebuyutanku. Lalu demi apa, Grace?" Dan Grace pun secara spontan, mengatakan itu demi cinta. Kemudian Thomas pun juga menghampiri toko jas orang China itu yang ingin membayar jasnya, dan orang China itu memberitahukan Thomas bahwa Campbell sedang berada di sini, yang mana kita tahu dia sedang melakukan penanaman padi di Jepang dengan harim cewek yang muda. Lalu Thomas pun menghampiri Campbell dan mengatakan, "Kukira kau polisi yang berbeda yang ingin membersihkan kota ini, ternyata kau sama saja dengan polisi lainnya, dan kenapa kau masih berada di sini sedangkan polisi-polisi lainnya sudah pergi? Apa yang kau cari, Campbell?" Dan Campbell pun menjawab bahwa aku masih di sini karena tujuan tertentu dan aku sudah menemukannya. Dan Campbell mengatakan, "Kau masih belum tahu kenapa kami menemukan senjata-senjata itu, Thomas?" Dan Thomas pun menjawab, "Itu merupakan sebuah keberuntungan, Campbell." Dan Campbell mengatakan, "Sebelum hari ini selesai, hatimu akan hancur seperti hatiku, dan pria seperti kita ini akan selalu sendiri, dan cinta yang kita dapatkan akan selalu ada konsekuensinya." Mamam tuh. Lalu Thomas mengatakan, "Kau lupa, Inspektur, aku masih mempunyai keluarga." Dan Campbell mengatakan, "Nikmati harimu, Thomas," sambil meninggalkan tempat itu. Lalu diberikan kembali dengan Aida, Selby, dan Polly yang sedang mengobrol ngalor ngidul ngetan ngulon wetan kali. Pelawatan dong ya. Terungkap fakta bahwa Polly mempunyai 2 anak yang telah dirampas oleh orang lain karena waktu itu keluarganya sangat lemah, mudah diinjak-injak oleh orang lain. Dan Polly mengatakan kepada Aida Selby bahwa kamu harus berterima kasih kepada Thomas. Anakmu tidak akan dirampas oleh orang lain karena keluarga ini semakin kuat berkat Thomas. Lalu Polly meminta Aida agar bisa memaafkan Thomas, tapi Aida Selby tetap tidak mau memaafkan Thomas karena Freddy dipenjara karena sebab Thomas. Tapi Polly memberitahukan Aida Selby bahwa kamu harus tahu apa yang terjadi di hari ini. Di sisi lain, Freddy yang dihampiri oleh sipir di penjara, yang mana Freddy menyangka bahwa dia akan dipindahkan ke Brixton, tapi polisi itu mengatakan bahwa dia akan bebas. I can't let them move me to Brixton. Are they? Not gonna get as far as Brixton Prison. On your feet.
Lalu scene pun beralih dengan diperlihatkan Tuan Churchill dan Campbell mengenai penugasannya yang berhasil mengambil kembali senjata-senjata itu. Lalu Tuan Churchill ingin mendaftarkan Campbell ke daftar orang-orang yang terhormat. Begitupun dengan Grace yang sudah membantunya akan diberi gelar kehormatan. Dan Tuan Churchill menyinggung masalah Peaky Blinders yang mencuri senjata-senjata itu. Apakah mereka harus ditangkap atau tidak? Tapi Campbell menolaknya untuk menangkapnya dan mengkasuskannya karena dia mempunyai rencana lain untuk Peaky Blinders. Dan di sisi lain, keluarga Selby melakukan rapat yang mana rapat itu ingin menggulingkan Kimbers dari tahtanya. Begitu dengan Aida Selby yang sudah memaafkan Thomas dan ikut hadir di rapat itu beserta anaknya. Lalu Thomas menghampiri Aida dan Aida mengatakan kepada Thomas jika omongan Polly benar apa yang akan dilakukan Thomas, maka dia akan memaafkannya. Dan Thomas menjawab bahwa itu benar. If what Aunt Polly says is true, you are. It's true. Lalu di sisi lain diperlihatkan dengan Freddy yang ingin dipindahkan ke penjara lain. Dan tiba-tiba Danny Wisbank pun datang dan membebaskan Freddy. Kemudian Thomas dan yang lainnya yang sudah berada di bar dan ingin merayakan di bar itu. Lalu Grace yang mengatakan kepada Thomas bahwa kapan kau berhenti dari pekerjaan kotormu ini Thomas. Dan Grace pun pergi dari tempat itu. Lalu Thomas menyusulnya dan Thomas pun mengatakan dia akan berubah. Saatnya berubah. Nah ini berubah apa lagi nih? Power Ranger apa nih? Biru, merah, kuning, hijau, melaku, dadan biru. Mama Tompel. Dinosaurus. Tumor. Tapi Grace tetap menyesal seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Dan tiba-tiba Jeremiah pun datang dan memberitahukan Thomas bahwa anak buah Kimbers akan datang. Thomas pun pergi ke rumahnya dan membicarakan kepada Polly bahwa rencananya untuk mengkudeta Kimbers ada yang membocorkan. Lalu Polly pun mengatakan bahwa ada satu hal yang bisa membutakan pria pintar, yaitu cinta, dan pelakunya pasti adalah Grace. Dan Polly menghampiri Grace dan hampir saja terjadi pembunuhan di antara keduanya. Tapi Polly lebih memilih membicarakannya secara baik-baik, bukan dengan kekerasan, senjata tinju, atau jambak-jambakan. Makanya kalau ada masalah rumah tangga itu bukan pakai kekerasan tapi diobrolkan dengan baik-baik ya guys. Kayak yang ngomong udah nikah aja ya. Sulah ketekaknya kak. Singkatnya, Polly tidak akan memaafkan Grace walaupun Thomas memaafkan Grace. Dan Polly menyuruh Grace pergi. Dan Grace mengatakan kepada Polly sebelum dia pergi, mungkin hal yang membuatmu gusar adalah suatu hari mungkin kau akan kehilangannya. Maybe what really upsets you is the thought that one day you might lose him. Di sisi lain, Thomas sedang memberikan semangat kepada orang-orangnya agar bisa menang melawan Kimbers dan komplotannya. Kemudian diperlihatkan kembali dengan Campbell dan Sersan Moss yang sedang menyusun rencana yang ternyata adalah membiarkan Peaky Blinders dan Kimbers saling bunuh. Lalu Kimbers pun datang dan Thomas dengan pistol di tangannya siap bertempur dengan Kimbers. Di sisi lain, Sersan Moss yang memperingatkan Campbell bahwa ada yang membawa senjata di garrison dan akan ada baku tembak dan ada penembakan di Salt Lake, tapi Campbell menghiraukannya. Yang kita tahu bahwa penembak itu adalah rencana untuk kaburnya si Freddy. Saat berhadapan-hadapan, Kimbers mengatakan bahwa mereka kekurangan orang dan senjata-senjata. Tapi tiba-tiba Danny dan Freddy pun datang dengan senjata yang besar. Dan seketika itu juga, tiba-tiba Aida Selby datang membawa anaknya dengan kereta bayi bermaksud ingin melerai pertempuran. Tapi Kimbers tetap menarik pelatuknya dan menembak Thomas dan Danny. Dan saat Kimbers lengah, Thomas menembak Kimbers tepat di kepalanya. Mamam. Dan mengatakan, cukup, pertempuran ini hanya antara aku dan Kimbers. Ini sudah berakhir, jadi pulanglah ke keluarga kalian. Enough! Let me fought this battle one-on-one. It's over. Go home to your families. Dan mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Dan pertempuran Thomas dan Kimbers pun selesai. Lalu diperlihatkan kembali dengan Danny yang terbujur kaku bahwa Danny sudah meninggoy saat pertempuran dengan Kimbers. Dan malamnya diperlihatkan kembali dengan Sersan Moss yang memberitahukan Campbell bahwa pertempuran itu mengorbankan Kimbers dan Peaky Blinders yang menang. Lalu Freddy yang berhasil kabur dan menjadi buronan karena tidak ada petugas yang menjaga Freddy dan itu perintah Campbell.
Makanya nggak usah sok songong, pengen ngadu domba kedua geng itu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kemudian Campbell menelpon Tuan Churchill mengenai masa depannya. Begitupun Thomas yang mendatangi Grace dan mengatakan bahwa dia mengetahui semuanya dan siapa Grace itu. Lalu Grace mengatakan kepada Thomas, dengarkan aku Thomas, aku mencintaimu. Dasar godaan iblis, setan perempuan gini nih. Woi anjing. Nggak usah dirokan deh kalau sama perempuan tuh kayak gitu, mulutnya manis. Dan Thomas mengatakan, dengarkan aku juga Grace, lupakan saja. Seberapapun kau mengatakan itu, percuma saja, karena akan ada kesempatan lagi. Tell you who I really am. I think I know who you are. Here it comes, Tommy. I love you. And there it goes, Grace. Away it goes. We can say it as much as we like, but there's no chance. Lalu Grace pun meninggalkan kota itu dan ingin pergi ke London, lalu memberikan alamatnya, kemudian ingin mengajak Thomas ke London setelah urusannya selesai. Dan Thomas kembali lagi ke bar dan merayakan kesuksesannya menumbangkan Kimbers dengan saudara-saudaranya dan Polly. Kemudian scene pun berganti dengan di belakang Grace yang ingin pergi ke London dengan kereta. Tapi tiba-tiba Campbell datang dan menodongkan pistolnya kepada Grace. Suara pistol pun terdengar sangat nyaring. Dan Peaky Blinders season 1 pun selesai. Oke, akhirnya Peaky Blinders season 1 pun selesai. Bagaimanakah kelanjutannya di Peaky Blinders season 2? Apakah Campbell berhasil membunuh Grace? Kita lihat saja kelanjutannya nanti. Oke guys, sekian dulu review film dari Alur Gue 13. Sasuke mengeluarkan jurus Katon. Si John naik Super Egg bunyinya ember. Kalau jadi penonton, jangan lupa jadi subscriber. Masih ngeyel? Nggak jadi subscriber? Nih dengerin, jangan si keriting. Subscribe dulu channelnya bro di bawah ini. Oke, like, komen yang bagus, oke? Kita bikin konten keren nanti. Jangan lupa karena subscribe itu pencet tombol merahnya, padamkan lampu merahnya. Guys, gaspol. Woo!